Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Febrian Al-Kautsar, NPM 2021 1310092, akan menjelaskan dan mendemokan tutorial baris per baris dan juga pendemoan aplikasi ya yang ditugaskan dari dosen saya Pak Yasri untuk keperluan ulangan akhir semester. Nah, di sini pertama saya akan menjelaskan terkait activity main.xml ya. Nah, pertama di sini ada linear layout ya. Linear layout ini mengawali deklarasi layout utama dan mendefinisikan namespace Android untuk atribut. Kedua, di sini ada match parent ya. Ini fungsinya untuk lebar layout mengisi keseluruhan layar lebar. Lanjut, baris selanjutnya itu ada Android layout height match parent, tinggi layout mengisi keseluruhan tinggi layar. Baris selanjutnya ada orientation. Nah, kita pilihnya di sini vertikal. Jadi kalau vertikal itu menyusun elemen-elemen di dalamnya secara vertikal, atas ke bawah. Kalau misalnya vertikal itu dari atas ke bawah, kalau horizontal itu dari kanan ke kiri atau dari samping ke samping, gitu, teman-teman. Terus untuk Android Gravity-nya itu center, posisi elemen di dalamnya berada di tengah secara horizontal dan vertikal di pas tengah-tengah. Kita memakai padding jarak itu 16 dp. Nah, di sini ada image view. Image view-nya di sini ada ID profile image. Kita akan menampilkan gambar ya. Terus ada layout width 200 dp. Ya, lebar image view adalah 200 dp dan tingginya pun di sini ada itu 200 dp. Terus Android src source ya. Jadi gambar directory diambil dari nama my photo gitu. Terus ada deskripsinya itu foto profil. Untuk scale-nya gambar akan mengisi image view sampai mempertahankan aspek ratio serta crop. Nah, si foto profil ini ya dari mana gitu? My photo ini kita masukkan di sini di file res drawable my photo. Di si my photo ini akan masuk ke kode ini asalkan dengan catatan itu nama filenya sama. Contoh ini. Nah, si foto ini akan muncul di main activity XML di kode tadi kalau misalnya dipanggil source dengan nama my_photo.jpg. Asalkan namanya sama, itu akan bisa kepanggil. Sekarang kalau namanya berbeda gimana? Kalau namanya berbeda itu tidak akan terpanggil, begitu teman-teman. Nah, lanjut ya. Kita jelaskan tentang image itu tentang bottom. Bottom itu tombol. Di sini dengan dengan Android ID next bottom kita akan membuat tombol gitu. Memberi kode uniknya itu next bottom ya. Ini kode unik itu primary key-nya teman-teman. Layout width-nya wrap content. Layout width-nya wrap content juga sama, menyesuaikan ukuran dengan konten ya, dengan layar teks. Terus margin top-nya itu di 20 dp. Terus ada tulisan klik next gitu. Terus menutup tag linear utama menandakan akhir dari definisi layout XML ini. Jadi kesimpulannya untuk ini itu membuat bottom next. Nah, di sebelah sini nih, bottom next. Ini kode source-nya yang tadi kita buat di sini di image view ya. Ini fotonya, ini jadinya seperti ini. Oke, untuk yang kedua ya. Slide kedua udah di next, itu dia akan masuk ke video activity video.xml ini ya. Di sini seperti tadi layout width
layout width match parent, layout height-nya juga parent, atas bawah kiri kanannya menyesuaikan dengan layarnya orang tuanya, berarti layar di sebelah sini nih, layar sebelah sini match parent-nya. Terus paddingnya 16 dp ya, untuk padding 16 dp. Sekarang di sini ada menu kode video view ya teman-teman. Ada video view-nya nih, kode uniknya ID video view, layout width match parent mengikuti ukuran layar ya. Terus mengikuti lebar dari video view, layout width-nya 300 dp, tinggi dari video view-nya 300 dp ya, diatur sebagai 300 dp. Terus posisi video view tepat berada di tengah layar secara horizontal maupun vertikal ya, itu dengan kode layout center inference true itu teman-teman. Lanjut, linear layout ini ya membuat deklarasi kedua untuk menampung tombol. Sekarang kita akan buat tombol di sini, bottom layout ya. ID primary key-nya ID bottom layout. Layout width match parent, layout height juga was content mengikuti ukuran layar ya. Atas bawah kiri kanannya orientasinya horizontal. Horizontal itu dari kanan ke kiri atau samping ke samping. Gravity-nya itu center di tengah-tengah ya. Untuk primary key-nya atau layout below ID video view, ini adalah primary key atau kode uniknya. Terus margin top, jarak antara video view dan layout tombol ini di bawahnya adalah 224 dp. Sekarang kita bikin bottom atau tombol. Bottom atau tombol, primary key-nya itu ID before tombol. Jadi akan ada tombol ke belakang atau mengulang ke belakang sebaliknya gitu. Layout width wrap content, layout height-nya wrap content juga sama menyesuaikan ukuran layar ya, atas bawah kiri kanan. Terus teksnya ada nama before atau sebelum ya, kalau misalnya after itu sesudah. Untuk layout margin N-nya itu 16 dp ya, jarak kanan sebesar 16 dp. Terus ada satu lagi bottomnya, kalau udah ke belakang sebelumnya pasti ada sesudah. Nah, kita bikin bottom, after bottomnya ini ID primary key-nya ID after bottom, layout sama layout width, layout height, tinggi atas, tinggi bawah, kiri kanannya sama ya. Jadi mengikuti ukuran layar. Nah, kita kasih nama di sini after artinya sesudah gitu. Ditutup dengan kode linear layout. Ini adalah deklarasi penutup pada elemen linear layout gitu. Sekarang untuk yang ketiganya itu ada activity profile.xml. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, untuk Android layout width dan Android layout height nya match parent ya, atas kanan kiri bawahnya mengikuti ukuran layar. Orientasinya vertikal dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, sama-sama saja. Yang penting vertikal itu seperti ini, horizontal itu seperti ini. Untuk paddingnya itu kita kasih jarak 24 dp. Nah, text view, teks yang akan ditampilkan ya, npm. Ini primary key-nya atau kode uniknya itu ID npm text view. Layout width, layout height, atas kanan kiri bawahnya sama mengikuti ukuran layar. Text size-nya itu di 18 sp. Layout margin bottom-nya 16 dp ukuran jaraknya ya dari bawah. Oke, lanjut ke text view di bawah, nama ya. Ini untuk namanya. Untuk namanya itu pakai primary key atau pakai kode uniknya name text view. Warp content, layout width-nya warp content, layout height-nya warp content, atas kanan kiri bawahnya mengikuti ukuran layar. Text size-nya 18 sp, layout margin button dari bawahnya 16 dp untuk jaraknya. Lanjut ada major text view, ini adalah kode uniknya. Layout width-nya warp content, layout height-nya warp content juga sama mengikuti ukuran layar di atas kanan kiri bawahnya. Text size-nya 18 sp, layout margin bottom 32 dp untuk ukuran jaraknya.
Dan juga kita kasih tombol atau button di sini ya. Ada kode unik PremiKey-nya yaitu backward button. Untuk layout width-nya warp content dan layout height-nya juga warp content. Jadi mengikuti untuk ukuran layar kiri kanan atas bawahnya teman-teman. Untuk teksnya itu kita pakai bar. Untuk teksnya atau namanya itu backward atau ke belakang. Sini bisa lihat di sini ya. Nah, itu adalah salah satu, itu adalah 3 kode dari XML yang saya buat untuk aplikasi UAS ya. Sekarang kita akan lanjut ke main activity.kt. Ini .kt-nya teman-teman. Oke. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan terkait main activity.kt ya. Di sini ya, saya akan menjelaskan satu persatu kode teks yang ada di Android Studio. Yang pertama ada import Android Content Intents. Itu digunakan untuk berpindah antar activity. Yang kedua ada Android ID Compat App Compat Activity, itu kelas dasar untuk membuat activity. Lanjut di bawahnya ini ada Android OS Bundle menyimpan state data activity. Kedua, terakhir yang keempat itu ada Android Widget Button, itu komponen UI untuk tombol. Nah, class main activity yang mendefinisikan class main activity yang merupakan turunan dari class apps combat activity. Terus ada override fun on create shape intention skate bundle. Ini ya, bisa dilihat. Ini method on create yang dipanggil saat main activity dibuat pertama kali, mengambil parameter shape intent state yang berisi data activity sebelumnya jika tersedia. Nah, terus yang lagi tersedia ya, kita ngambil dari main activity sini ya teman-teman. Set content ya, untuk mengatur tampilan UI activity dari layout XML bernama main activity. Di sini juga ada file next button, view by it ID button yang mendapatkan referensi ke tombol yang memiliki ID next button di XML. Bawahnya ada next button ya. Set on click linear. Berarti ini yang diajarkan kemarin, saya ditanya oleh Pak Yasri juga, untuk mengatur listener pendengaran event untuk tombol agar merespons saat diklik. Ada Bapak tuh pernah menjelaskan kepada saya, ada 1 kali klik, ada double klik. Nah, ini yang set on click saya jelaskan di sini nih Pak. Set on click berarti mengklik 1 kali dia akan merespon gitu. Oke, ini pindah ke video activity nanti ya. Terus intend this video activity class Java also start activity, membuat sebuah objek instan yang menargetkan berpindah dari main activity ke video activity, menggunakan metode start activity untuk menjalankan perpindahan activity tersebut. Oke, ini kode Kotlin untuk menutup blok dari set on click listener. Ya, jadi kesimpulannya, implementasi sebuah activity utama untuk menampilkan tombol. Ketika tombol next button diklik, activity akan berpindah ke tampilan lain atau ke video activity. Jadi kita tuh ada 3 slide. Yang pertama ada slide awal menampilkan foto, slide 2 menampilkan video, slide 3 menampilkan teks atau npm. Nah, ini di sini adalah main logiknya dari main activity.kt, video activity.kt dan profile activity.kt. Klik by kliknya itu akan ada di dalam aplikasi apps yang ada di Android, dan ini adalah main logiknya itu teman-teman. Lanjut di sini ada video activity. Nah, video activity ini dia akan memanggil source ya, source codes-nya gitu teman-teman. Lanjut di sini ada Android content intent ya. Ini untuk berpindah antar activity. Terus Android Net URI untuk mengakses sumber daya atau video. URI itu videonya ya teman-teman. Bundle ini untuk menyimpan stage. Apps combat tadi kelas dasar activity, bottomnya elemen UI berupa tombol ya. Terus ada media controller. Di sini media controller ini menyediakan kontrol media play, pause, and stop. Dan terakhir ada video view untuk menampilkan video. Ya.
Baris pertama yaitu video activity app combat activity, mendefinisikan kelas video activity subclass dengan app combat activity. Override fun on create ya. Metode yang dipanggil saat video activity pertama kali dibuat ini ada soal yang ada di ujian teori pemrograman Android. Oke, super on create save intent state memanggil metode on create untuk induk. Yang terakhirnya set content view, layout main activity video, mengatur activity menggunakan XML activity video. Nah, ada file video view, menghubungkan elemen UI dengan kode Kotlin berupa ID-nya unik tadi ya teman-teman. Ini ada video view, ada before bottom, ada after bottom, ada videonya bisa dilihat, bisa ditekan sebelumnya dan juga setelahnya itu untuk bottom-bottomnya. Oke. Di sini untuk video URI-nya teman-teman ya. Membuat objek URI menunjukkan file video bernama my video dalam folder raw di directory res. Nah, di sini ada nama my video ya. Videonya yang mana? My video ini kita klik di res dan juga ada file raw. Ini ya folder raw, klik yang ini. Ini harus sama ya, kolerasinya harus sama, dari penulisan, dari katanya juga harus sama. Dari my video ini sama my video yang ada ditampilkan itu harus sama namanya. Seperti ini. Nah, jadi di saat nanti si video ini di setel atau diklik, itu akan muncul sebuah video gitu. Ini untuk registernya ya teman-teman. Untuk videonya sebelah sini ada. Jadi si nama raw ini tuh harus sama-sama my video ini. Gitu. Namanya harus sama, nanti kalau dipanggil dia akan muncul. Gitu. Gitu teman-teman ya. Lanjut, di sini ada video view untuk mengatur URL video untuk diputar pada video view. Jadi waktu diputarnya di sini. Nah, terus media, set media controller. Yang ini media controller ini untuk menambah kontrol media seperti tombol play, pause, dan maju mundur di video view. Request fokus mengatur agar video menerima fokus utama ketika activity dijalankan ya. Video start atau memulai video secara otomatis. Ini untuk apanya ya? Wah, klik-klikannya. Before button set on click listener. Kalau misalnya diklik sekali dia akan jalan, mau maju mau mundur ataupun stay gitu. Asalkan kita ada tombol, saat klik tombol before dia akan ke belakang. Nah, begitupun yang ini ketika kita klik tombol after dia akan maju gitu. Maksudnya maju itu berpindah landing page atau berpindah halaman, mau maju mau mundur. Ini untuk logiknya. Nah, kalau ini mah kembali ke my activity atau ke belakang tadi. Kalau misalnya kita klik after, bottom after, kita akan pindah ke profil activity. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang profil activity.kt. Ini yang terakhir ya teman-teman. Di sini ada importnya, kita buka dulu, kita bongkar. Okray. Di sini ya page-nya tentang example app was ya. Menentukan nama page aplikasi. Import Android content intent ya. Untuk membuat navigasi antar activity. Android OS bundle ya untuk menyimpan stage activity. App combat activity yang tadi ya, kelas dasar untuk activity yang mendukung versi Android lama. Terus widget aplikasi Android widget bottom dan Android widget text view ya. Itu untuk UI UX-nya, UI-nya doang ya. Untuk UI berupa tombol dan UI untuk menampilkan teks. Ya, kelas activity ini sini kelas activity. Oke. Untuk kelas activity-nya ini sebelah sini ya, bisa dilihat nih kelas activity ya, mendefinisikan kelas bernama profil activity turunan dari app combat activity. Terus override fun on create mendefinisikan metode on create yang dipanggil saat activity dibuat. Super on create memanggil metode unduk untuk instalasi dasar. Terus set content view menentukan layout XML yang akan digunakan oleh activity ini. Nah, di sini ada pendukungnya nih. Ini untuk menampilkannya.
yang file-file ini. Ini ada Vneck view by ID text view, npm text view, vin view by ID text view, and nama text view, vin view by ID text view, major text view, vin view by ID bottom backward bottom. Ini ya akan ditampilkan ya, akan ditampilkannya ini ya. Nah, nanti akan ditampilkan apa? Yang akan ditampilkan isi data diri. Data dirinya apa aja? Data dirinya pertama dia akan menampilkan npm saya 2021.131.0092 nya. Untuk name tag view-nya dia akan muncul di page landing ketiga, yaitu nama Muhammad Febrian Al-Kautsar, dan juga nanti akan muncul juga di landing ketiga, yaitu jurusan teknik informatika atau IT ya teman-teman. Nanti juga di sini kalau misalnya kita akan ke belakang, diklik ada kode di sini backward button set on click listener. Setiap satu kali klik dia akan kembali ke belakang ya. Ini untuk perintahnya. Oke. Jadi dia akan berpindah ke video activity ke belakang gitu. Oke. Kita akan buka, kita akan coba run debug ya untuk aplikasinya. Oke, aplikasinya yang setelah jadi itu seperti ini akan saya demokan ya teman-teman ya, bukan demo unjuk rasa tapi demo menampilkan demonstrasi dari aplikasi yang telah saya buat ya. Yang pertama itu akan menunjukkan apa namanya itu, foto ya. Bahkan foto saya seperti ini sedang berorasi di Kemenaker Bandung, tempat kerja saya. Di saat ini ada pelatihan, kebetulan saya jadi panitianya dan kebetulan juga saya menjadi instrukturnya teman-teman ya. Alhamdulillah alamin ya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi telah saya jelaskan, dia akan ngambil foto my foto JPEG di sebelah sini ya, my foto JPEG, dan dia akan muncul di landing page pertama. Lalu kita klik next, ini adalah buttonnya next. Nah, kita udah klik next seperti ini ya. Di sini muncul video ya. Muncul videonya seperti ini, kotak. Dia bisa jalan normal. Ini bisa di pause, bisa enggak, bisa di pause, bisa enggak. Gitu, ini videonya. Kalau kita klik before, dia akan kembali ke belakang. Tapi kalau kita klik next lagi di sini, klik after, dia akan maju ke depan. Seperti ini. Nah, di sini kelihatan tadi namanya npm, nama, jurusan ya. Terus kalau misalnya kita klik backward, dia akan mundur. Ya, dia akan dia akan kembali ke video main activity. Kita klik backward lagi, bukan dia mundur. Ya, dia akan langsung ke landing page pertama di profil activity, di main activity. Nah, main activity.kt nya sebelah sini. Di sini video activity.kt-nya. Ini pun profil activity.kt-nya. Terima kasih ya telah menonton channel YouTube saya, dan juga ini adalah UAS saya ya sama Pak Yasri, pertama kali first time sama Ketua Prodi. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.